Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 252101010006. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Nilai-nilai Pancasila. A. Pengertian nilai. Nilai merupakan ukuran, patokan, anggapan, serta keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai pedoman bagi seseorang dalam berperilaku di lingkungan sosialnya. Selain itu, nilai juga memberikan arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap benar, pantas, luhur, dan baik untuk dilakukan. B. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5, di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak boleh melakukan kekerasan. 2. Tidak boleh mencuri. 3. Tidak boleh berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan 5. Tidak boleh mabuk-mabukan dan minum-minuman keras. C. Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui berbagai kegiatan sosial, misalnya tradisi gotong royong, bakti sosial, sikap saling menghargai antar umat beragama. Hal tersebut dapat mencerminkan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar normatif negara, tetapi juga hidup sebagai pedoman moral dalam tindakan sosial warga negara sehari-hari. Makna nilai-nilai Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai pengakuan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa ateis. Sila ini mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang percaya bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan saat ini. Hal ini memberikan dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dianggap luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa yang akan datang. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak, derajat, dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Hal ini menjadi asas moral dalam membangun kehidupan bangsa yang menjunjung tinggi keadilan dan keadaban dalam interaksi sosial di Indonesia. D. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan nilai pertama di lingkungan keluarga. Dalam keluarga, nilai ketuhanan yang Maha Esa bisa diterapkan melalui kebiasaan dan keteladanan yang beriman dan beribadah. B. Penerapan sila pertama di lingkungan masyarakat.
Di lingkungan masyarakat, nilai ketuhanan diwujudkan melalui toleransi dan kerjasama lintas agama. Masyarakat yang memegang teguh sila pertama akan menghormati kebebasan orang lain dalam beribadah, tidak mengejek keyakinan lain, dan aktif menjaga kerukunan antar umat beragama. C. Penerapan sila pertama di negara. Seperti yang telah kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sila kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila kedua dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, prinsip kedua ini bisa diwujudkan melalui kebiasaan berperilaku adil, santun, serta saling menghargai antara setiap anggota keluarga. Tantangan penerapan Pancasila di era modern. 1. Pengaruh globalisasi terhadap nilai Pancasila. Globalisasi menghadirkan gelombang informasi, budaya, serta gaya hidup yang bergerak sangat cepat melalui teknologi digital. Di satu sisi, ini mempermudah interaksi dan pertukaran pengetahuan, tetapi di sisi lain berpotensi memudarkan nilai-nilai kebangsaan serta semangat gotong royong yang menjadi identitas utama bangsa Indonesia. 2. Melemahnya rasa nasionalisme dan persatuan. Tantangan lainnya dalam penerapan Pancasila adalah penurunan semangat cinta terhadap tanah air di tengah masyarakat. Banyak orang yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok daripada kepentingan secara keseluruhan. Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, Pancasila berperan sebagai acuan utama dalam cara bertingkah laku, bersikap, dan berinteraksi sosial. Nilai-nilai seperti semangat gotong royong, toleransi, musyawarah, serta keadilan sosial sudah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa. Namun di zaman modern saat ini, nilai-nilai tersebut mulai diuji oleh pengaruh globalisasi dan modernisasi. Banyak orang lebih memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama, dan sikap individualis kini mulai menggeser semangat kerjasama gotong royong. Relevansi Pancasila dalam kehidupan global dan multikultural. Relevansi berarti keterkaitan atau hubungan yang bermakna suatu hal dengan konteks tertentu. Relevansi menunjukkan sejauh mana suatu gagasan, nilai, atau sistem masih bermanfaat dan dapat diterapkan dalam zaman yang terus berubah. Misalnya ketika kita membicarakan tentang Pancasila masih relevan di era globalisasi. Maksudnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih cocok dan bisa menjadi pedoman hidup di tengah perubahan dunia modern. Internalisasi nilai-nilai Pancasila di era global.
Perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang sangat cepat membawa dampak besar terhadap pola hidup masyarakat di Indonesia. Budaya luar dengan mudah masuk melalui media sosial, film, musik, dan gaya hidup. Hal ini membuat sebagian masyarakat, terutama generasi muda, lebih mengenal budaya asing daripada nilai-nilai bangsanya sendiri. Akibatnya, muncul perubahan cara berpikir dan berperilaku yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Misalnya, meningkatnya sikap individualis, kurangnya rasa gotong royong, serta melemahnya semangat kebersamaan. Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan negara di era modern. Seiring berkembangnya zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta keterbukaan informasi menggiring pengaruh besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Di satu sisi, kemajuan ini memberikan peluang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tetapi di sisi lain, pengaruh budaya luar yang masuk tanpa filter mulai mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Peran generasi muda dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di era digital. Para generasi muda sekarang ini hidup di era digital yang sangat pesat dan penuh kemudahan untuk mengakses informasi. Nyaris semua aktivitas mereka seperti belajar, bekerja, hingga berinteraksi sosial, hal tersebut dilakukan lewat media sosial. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi perkembangan inspirasi dan inovasi, tetapi juga membawa tantangan yang serius terhadap nilai dan karakter bangsa. Penguatan pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan Pancasila sejatinya tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah, namun juga dihidupkan dalam praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila seperti religius, kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial modern. Perkembangan zaman membawa masyarakat pada pola hidup yang serba cepat dan praktis. Kemajuan teknologi dan informasi memang memberi kemudahan, tetapi juga menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan sosial. Banyak masyarakat mulai mengedepankan kepentingan pribadi, mengabaikan semangat kebersamaan, dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Dalam situasi seperti ini, Pancasila menjadi pedoman penting untuk mengembangkan keseimbangan moral dan sosial bangsa. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadaan sosial, dan rasa kemanusiaan perlu dihidupkan kembali dan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar masyarakat, kegiatan organisasi, hingga perilaku di ruang digital. Langkah revitalisasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pemerintah dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam program sosial dan membangun masyarakat. Organisasi kemasyarakatan bisa menjadi wadah penggerak nilai gotong royong dan solidaritas. Sementara itu, media massa
dan media sosial perlu berperan aktif menyebarkan pesan-pesan positif yang mencerminkan semangat Pancasila. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.